Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam mata kuliah data mining ini, kali ini kita akan membahas mengenai metode K-mean clustering, yaitu salah satu metode yang terdapat dalam clustering. Metode K-mean clustering ini merupakan pengelompokan objek-objek data berdasarkan nilai tengah atau rata-rata cluster. Sehingga jika kita memiliki sebuah data dengan nilai tengah rata-rata klaster tersebut, maka objek-objek yang berada di dekatnya merupakan bagian dari klaster tersebut. Nilai tengah klaster dianggap sebagai representasi atau centroid klaster terkait. Objek-objek data dikelompokkan ke dalam K buah klaster. Nilai K atau jumlah klasternya dapat ditentukan secara manual. Sehingga di sini apabila kita memiliki data, kita dapat mengelompokkan data tersebut menjadi beberapa klaster, bisa 2 klaster, 3 klaster, atau seterusnya. Prinsip dalam metode K-mean clustering ini yaitu objek-objek dalam klaster yang sama memiliki kemiripan yang tinggi tetapi sangat berbeda dengan objek di luar klaster. Artinya, apabila dalam dalam kumpulan data tersebut, maka objek-objek data yang sama, tingkat kemiripan yang sama, dia akan masuk ke dalam kelompok klaster tersebut. Tetapi data yang tidak mirip, dia akan berada dalam kelompok klaster yang lainnya. Terdapat dua jenis perhitungan dalam tingkat kemiripan objek-objek data tersebut, yaitu antara lain intra-cluster similarity tinggi dan yang kedua yaitu inter-cluster similarity rendah. Secara objektifnya, metode K-mean clustering ini yaitu meminimalkan sum of square error, yaitu jarak antara objek suatu cluster dengan centroid cluster tersebut. Dia akan menghitung apakah nilai sum of square errornya memiliki mana yang paling minim, dia akan masuk ke dalam kelompok cluster tersebut. Oke, kita akan mulai membahas mengenai contoh perhitungan K-mean clustering. Apabila kita memiliki data sebagai berikut, di sini terdapat 10 data yaitu data A, B, C sampai J dengan nilai parameter yang sudah ada yaitu X1 dan X2. Selanjutnya, bagaimana jika kita ingin membagi data tersebut menjadi 3 klaster? Maka dari data-data yang ada di sini kita akan membagi menjadi 3 kelompok data. Oke, kita masuk dalam iterasi yang pertama pada tahap pertama. Yang pertama kita lakukan adalah pilih sebuah objek secara random atau acak sebagai centroid awal untuk masing-masing cluster. Oke, dari sini saya pilih data objek secara acak yaitu data B, J, dan D. Data B nilai parameter X1-nya dan X2-nya sesuai 3 dan 3. Kemudian J X1, X2-nya 2, 4, 2 dan 4, D 5 dan 3. 5 dan 3. Ini kita dapatkan secara acak. Klaster pertama, klaster kedua, dan klaster ketiganya. Selanjutnya, pada tahap kedua, untuk tiap objek yang bukan centroid, masukkan ke klaster terdekat berdasarkan jarak objek tersebut dengan tiap centroid yang ada. Oke, dari sini kita lakukan proses perhitungan sum of square errornya. Yang pertama yaitu data A dengan klaster pertama dengan rumus X1 dikurangi C1 X1 pangkat 2 ditambahkan X2 dikurangi C1 X2 pangkat 2. Kemudian dilakukan akar. Berarti yang pertama kita hitung adalah data A yaitu 1 dan 3. Kemudian
Klaster yang pertama X1-nya yaitu 3, X2-nya juga 3, sehingga dari data ini 1 dikurangi 3 dipangkatkan 2 ditambah 3 dikurangi 3 dipangkatkan 2 lalu diakar, sehingga hasilnya adalah 2. Kita masukkan dalam data A pada klaster yang pertama. Lalu bagaimana untuk yang klaster kedua? Perhitungannya sama saja. Cuma yang membedakan adalah kita ambil untuk yang klaster kedua, yaitu data C, di mana 1 dikurangi 2 ditambahkan dipangkat 2 ditambahkan 3 dikurangi 4 pangkat 2 lalu diakar, sehingga hasilnya adalah 1,414. Berikutnya untuk C3 dengan menggunakan rumus yang sama, yaitu seperti berikut. 1 dikurangi 5 pangkat 2 ditambah 3 dikurangi 3 pangkat 2 lalu diakar, hasilnya adalah 4. Selanjutnya, keanggotaan didapatkan berdasarkan nilai terkecil antara C1, C2, dan C3. Dari klaster pertama, klaster kedua, dan klaster 3 dapat kita lihat manakah data yang paling memiliki nilai yang paling kecil. Di sini didapatkan bahwa C2 memiliki nilai yang paling kecil yaitu 1,414, sehingga keanggotaannya adalah C2. Nilai minimal jaraknya adalah 1,414, lalu kita pangkatkan 2. Hasilnya seperti berikut. Proses perhitungan akan kita lakukan untuk seluruh data, sehingga hasilnya adalah seperti berikut. Selanjutnya, kita hitung nilai within cluster variation atau WCV, yaitu nilainya adalah 24. Nilai WCV digunakan untuk proses selanjutnya. Selanjutnya kita masuk pada tahap ketiga. Kita akan melakukan perhitungan jarak antar pusat cluster. Dari nilai yang ada, nilai random yang kita dapatkan sebelumnya, kita akan hitung nilai between cluster variation-nya atau BCV dengan rumus seperti berikut. Antara C1 dan C2 berarti C1X1 dikurangi C2X1 dipangkat 2 plus C1X2 dikurangi C2X2 dipangkat 2, yaitu 3 dikurangi 2 pangkat 2 ditambahkan 3 dikurangi 4 dipangkat 2. Hasilnya adalah 1,414. Selanjutnya, antara klaster pertama dan klaster ketiga, kita lakukan perhitungan kembali. 3 dikurangi 5 pangkat 2 ditambahkan 3 dikurangi 3 pangkat 2 lalu diakar, sehingga hasilnya adalah 2. Lalu yang terakhir antara klaster kedua dan klaster ketiga, yaitu 2 dikurangi 5 pangkat 2 ditambahkan 4 dikurangi 3 pangkat 2, hasilnya adalah 3,162, sehingga total nilai hasil yang didapat ini adalah 6,58. Kita masuk di tahap yang keempat. Kita akan melakukan perhitungan rasionya. Rasio iterasi pertama yaitu nilai BCV dibagi dengan nilai WCV. Berarti kita tadi sudah dapatkan nilainya, BCV-nya 6,58, nilai WCV-nya yaitu 24.
6,58 dibagi 24, hasilnya adalah 0,27. Rasio awalnya masih kosong. Karena ini merupakan iterasi pertama, maka iterasi diteruskan. Artinya, dalam satu iterasi tersebut, kita memiliki 4 tahapan yang telah dijabarkan sebelumnya. Lalu yang berikutnya, kita akan menentukan nilai pusat klaster yang baru pada tahap kelima ini. Ini akan digunakan dalam proses perhitungan pada iterasi kedua atau iterasi selanjutnya. Tadi sudah kita dapatkan bahwa data A dia masuk ke dalam kelompok klaster kedua, B kelompok klaster pertama, C kelompok klaster pertama juga. Dari seluruh data tersebut akan kita hitung nilai rata-ratanya, yaitu 1 tambah 2. Misalkan kita ambil contoh pada klaster kedua, 1 tambah 2 yaitu 3 dibagi 2, nilai rata-ratanya adalah 1,5. 3 tambah 4, 7 dibagi 2 yaitu 3,5. Sama saja dengan yang klaster ketiga dan klaster pertama. Dihitung nilai rata-ratanya. Nilai rata-rata ini merupakan dipergunakan sebagai sentroid pusat pada iterasi selanjutnya. Oke, kita masuk pada iterasi yang kedua. Kita lanjut lagi dalam tahap pertama sampai tahap ketiga. Pusat klaster barunya berdasarkan pada perhitungan iterasi pertama tahap kelima sebelumnya, yaitu 2,5, lalu 2 untuk klaster pertama. Klaster kedua 1,5 dan 3,5, klaster ketiga 5 dan 2,5. Lalu kita hitung kembali jarak ke pusat klasternya seperti berikut. Dipergunakan rumus pada tahap kedua. Lalu kita hitung jarak pusat klasternya yaitu seperti berikut. Sehingga didapatkan nilai WCV-nya yaitu 12, nilai BCV-nya yaitu 7,99. Proses perhitungan masih sama, kita masuk di tahap keempat ini. Perhitungan rasionya, kita lihat pada rasio yang pertama kita dapatkan adalah 0,27. Pada rasio iterasi kedua ini kita dapatkan adalah 0,67. Iterasi akan selesai apabila nilai rasio iterasi saat ini lebih kecil sama dengan nilai rasio iterasi sebelumnya. Rn kurang dari sama dengan Rn-1. Artinya di sini kita lihat apakah nilai rasio kedua ini lebih kecil sama dengan nilai pada rasio iterasi pertama. Karena nilai rasio iterasi kedua ini lebih besar daripada nilai rasio iterasi pertama, maka iterasi kita teruskan. Kita lakukan proses perhitungan sampai pada iterasi kelima ini. Memasuki tahap perhitungan pada iterasi 5, kita dapatkan pusat klaster barunya, jarak ke pusat klaster, jarak pusat klasternya kita lihat di sini, WCV-nya 6, BCV-nya yaitu 8,12. Kita hitung kembali pada rasio iterasi yang keempat yaitu 1,35. Pada rasio iterasi kelima ini nilainya adalah 1,35 juga. Karena nilai rasio iterasi yang saat ini kita hitung yaitu nilainya 1,35 sama dengan nilai rasio iterasi sebelumnya 1,35, maka proses iterasi selesai. Pengelompokan data telah selesai. Dari sini karena iterasi sudah selesai, maka kita dapat mengelompokkan data tersebut berdasarkan nilai pada keanggotaan pada perhitungan jarak ke pusat klaster. Datanya seperti berikut. Sehingga didapatkan bahwa pada klaster yang pertama itu terdapat data E, G, dan H. Pada klaster yang kedua yaitu A,
B, dan J. Klaster yang ketiga yaitu C, D, F, I. Kita dapatkan berdasarkan nilai keanggotaan yang sudah kita dapatkan. Hasil pada contoh perhitungan Kamin yang telah dijelaskan pada PowerPoint sebelumnya, ini kita buatkan dalam bentuk Excel-nya. Prosesnya adalah seperti berikut. Pada iterasi yang pertama, nilainya adalah nilai random. Kita punya perhitungan jarak, lalu pusat klaster barunya, ini pada tahap kelima. Ini jarak antar pusat klasternya, ini untuk perhitungan rasionya. Dari sini kita bisa tentukan apakah hasil sudah ditemukan atau belum ditemukan. Jika belum didapatkan, maka iterasi dilanjutkan. Iterasi kedua, iterasi ketiga, iterasi keempat, dan iterasi kelima. Hasil proses pengelompokan data bisa kita dapatkan berdasarkan nilai perhitungan rasio atau dapat kita lihat berdasarkan nilai keanggotaan. Pada keanggotaan pada iterasi keempat dan kelima, apabila datanya keanggotaannya tidak berubah atau tetap, artinya proses tersebut juga telah selesai. Untuk memudahkan, maka kita dapat melakukan perhitungan berdasarkan rasionya daripada melihat data keanggotaan berdasarkan hasil perhitungan jarak ke pusat klaster yang telah dilakukan. Oke, ini adalah contoh kasus perhitungan menggunakan metode Kamin clustering. Terima kasih.